Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Nur Aziza, NIM 19045007. Di sini akan mempresentasikan materi tentang administrasi keuangan dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang administrasi keuangan. Dari definisinya, administrasi bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang dikerjakan oleh sekelompok manusia dengan beberapa tahapan secara teratur dan dipimpin oleh lebih efektif dan efisien menggunakan sarana yang tepat agar bisa mencapai tujuan sebelumnya yang telah ditetapkan bersama. Nah, keuangan itu sendiri adalah semua hak, yaitu hak milik organisasi, instansi, atau instansi yang dapat dibaca, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang berupa uang atau barang dapat diatur dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi karena hak atau kewajiban menjadi milik organisasi. Sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Nah, jadi administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, terdapat proses administrasi keuangan, di mana terdapat 4 proses. Yang pertama, penyusunan RPS, penyusunan RKAS, pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan perencanaan dan pembuatan anggaran. Nah, kemudian terdapat perencanaan, di mana pada awal tahun ajaran kepala sekolah itu menyusun rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBWS. Pada dasarnya ini memuat tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah selama 1 tahun. Nah, menurut Sutisna itu penyusunan RAPBS dapat menempuh beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu penetapan tujuan, di mana perumusan tujuan adalah suatu keharusan dalam penyusunan anggaran yang efektif. Yang kedua atau yang B itu penjabaran tujuan ke dalam program pendidikan. Selanjutnya itu terdapat penggunaan, di mana Depdagri dan Dependikbud 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan itu harus ada pemisah antara tugas dan fungsi otorisator, ordinator, dan pendaharawan, di mana yang pertama otorisator itu merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Yang kedua ordinator atau yaitu pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan memerintah pembayaran atau segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, bendaharawan adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pelanggaran pertanggungjawaban. Kemudian ada pertanggungjawaban, di mana penggunaan keuangan sekolah selama 1 tahun anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah. Penanggung jawab dapat disampaikan kepada pimpinan atau sumber pemberi dana, namun kepada personel sekolah untuk dapat diketahui bersama. Kemudian proses pertanggungjawaban keuangan oleh pihak sekolah, yaitu dengan membuat SPJ per 3 bulan pengeluaran dana dan barang-barang dibeli oleh sekolah setiap waktu atau per 3 bulannya, dengan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, dan ketua komite sekolah. Selanjutnya, terdapat pemeriksaan dan pelaporan, di mana pemeriksaan keuangan adalah kumpulan dari faktor yang bertanggung jawab atas penggunaan faktor dalam proses administrasi yang ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah, di mana tanggung jawab yang paling penting dari manajemen sekolah atau manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Itu menurut Rebor dan Rebor dalam Narhizah 2013, di mana penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan bertanggung jawab secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi keuangan. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, kemudian membuat laporan data pembayaran gaji rapel ke pemerintahan kota, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBWS, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, menyetorkan pajak PPN dan PPH, membagikan gaji atau rapel, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.